Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alihi washabihi ajma'in. Kepada yang terhormat, kepada Ibu Husnawati selaku dosen dan pembimbing kita di mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan, dan kepada teman-teman yang sedang menyimak pembahasan kami. Kami dari kelompok 1 akan mengangkat sebuah pembahasan yang bertemakan mikroba pencemaran air, yang insya Allah akan kami paparkan dalam bentuk PowerPoint ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama terkait definisi tentang pencemaran. Menurut peraturan pemerintah, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan keperuntukannya. Dan pencemaran air sendiri dapat merupakan masalah regional maupun lingkungan global, dan sangat berhubungan erat dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan, tanah, ataupun daratan. Kemudian, adapun mikroorganisme secara umum adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan sangat penting dalam memelihara keseimbangan ekologi dan keseimbangan ekosistem di bumi. Adapun jenis-jenis mikroba pencemar air diantaranya Escherichia coli, Candida lepegi, coliform, Shigella, Vibrio, dan Salmonella. Untuk pembahasan yang lebih detail terkait mikrobanya akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya Farid. Kepada Farid saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya Farid akan melanjutkan yang setelah dijelaskan oleh kawan kita. Di sini mikroba pencemar air. Escherichia coli, studi kasus mikroba pencemar di perairan di Teluk Jakarta. Jurnal E. coli tidak dapat dibunuh dengan pendingin maupun pembekuan. Bakteri ini hanya dapat dibunuh oleh antibiotik, sinar UV atau suhu tinggi. Itu menurut dari studi yang dilakukan. Yang selanjutnya, studi kasus pemantauan jumlah bakteri coliform di perairan Provinsi Lampung yang diambil dari jurnal CDCA. Merupakan bakteri gram negatif dan termasuk ke dalam famili Enterobacteria. Memiliki 3 spesies yaitu C. difficile, C. lapage, C. natreae, dan C. deisea sp. Biasanya diisolasi dari sampel klinis sebagai patogen dan ditemukan dari beberapa infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia pada manusia. Selanjutnya, coliform diambil studi dari identifikasi bakteri potensial patogen sebagai indikator pencemar air di muara sungai Delhi, yaitu diambil dari jurnal coliform merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air yang telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Berdasarkan penelitian, bakteri yang coliform menghasilkan zat ethionin yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, bakteri busuk ini juga dapat memproduksi berbagai macam racun seperti indol dan stakol yang dapat menimbulkan penyakit bila jumlahnya berlebih dalam tubuh. Selanjutnya ada Shigella. Secara saintis adalah agen dysentery bacillus atau penyakit diare yang disebabkan BAB berdarah sebagai akibat peradangan dan pendarahan selaput atau dinding usus. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita yaitu Yunazar. Dari slide strategi penanganan, yaitu peraturan tata ruang.
Tata ruang yang baik mengatur pemanfaatan ruang dengan pertimbangan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Tata ruang yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan model-model kota atau desa yang akrab dengan lingkungan atau yang sekarang dikenal dengan eco-city. Kemudian aspek legal, yaitu pembinaan dan penegakan hukum. Berperan sangat penting, terutama dalam penegakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kemudian keputusan gubernur atau bupati. Lalu ada baku mutu. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 adalah standar badan air atau stream standard. Sedangkan standar buangan mengacu pada standar baku mutu. Kemudian ada pelindungan air bersih, pencegahan sumber air perlu dilindungi dari pencemaran. Oleh karena itu, bagi industri yang terletak di daerah hulu harus dikenai peraturan lingkungan yang lebih ketat dibandingkan yang terletak di hilir. Sedangkan jika mereka membuang limbah ke sungai atau perairan sekitar, maka air tersebut akan mengalir ke daerah hilir dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, dan jika terjadi pencemaran dampaknya akan sangat luas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Nizam. Baik, saya akan melanjutkan tentang strategi penanganan yang telah dijelaskan oleh Yunasar sebelumnya. Itu ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah banyak macam dan ragamnya. Setiap jenis limbah mempunyai kukusan dalam teknologi. Tergantung jenis limbah yang akan diolah dan tingkat kesulitan dalam pengolahan. Dengan mengetahui karakter limbah, kita akan menentukan proses pengolahan limbah yang akan dilakukan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengolahan, bahan dan energi yang akan digunakan, biaya konstruksi dan operasi yang akan dikeluarkan. Baik, sekian dan terima kasih kepada teman-teman pemateri. Dan untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan taruh di atau letakkan di kolom komentar. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada kekeliruan dalam menjelaskan pembahasan terkait mikroba pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.